Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema 2 mahasiswa D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan Universitas Janus Suwantoro raih 3 juara di ajang nasional. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Umi dan juga Karin bagaimana suasana pada saat mengikuti kompetisi. Nah, ini membutuhkan treatment dari sang dosen pembimbing. Silakan diceritakan treatmentnya seperti apa, Pak Abiasa. Baik. Jadi tadi setelah kita asesmen ya, kelebihan kekurangan kita, kemudian kita buatkan timeline waktu ya, karena waktu kita terbatas, terutama Mbak Umi ya, yang kaitannya dengan menulis itu kan gampang-gampang susah, apalagi masih mahasiswa ya, masih belajar. Jadi kita buatkan timeline, kemudian ditarget ya. Jadi, nah itu dia targetnya, di waktu ya tadi ya. Kita kasih target misalkan 3 hari itu progresnya sampai mana. Kemudian setelah itu harus bimbingan lagi ya, laporan lagi dengan kami, kemudian nanti diperbaiki, revisi ya sampai dengan selesai ya. Artinya setiap bab itu juga punya kesulitan masing-masing. Kebetulan Mbak Umi ini ikut 2 kategori yang berbeda. Yang pertama itu artikel ilmiah itu lebih simpel ya, karena bentuknya itu seperti jurnal biasa. Ya, kemudian yang kedua di Poltekkes Kemenkes Semarang itu bentuknya karya tulis, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Dan keduanya ini ya, lomba yang diikuti Mbak Umi itu juga berbeda ciri khasnya. Yang pertama itu technical paper, dan yang kedua itu sengaja saya challenge ya waktu itu untuk mencoba metode penelitian yang berbeda, yaitu dengan survei ya, dengan metode sistematik literatur review. Baik, jadi ada 2 kategori, artikel ilmiah dan karya tulis. Satu aja pusing ya, ini 2. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya, apalagi diberikan target 3 hari? Gimana Umi? Cara mengerjakannya kita lebih mencari referensi yang banyak, kemudian kita olah sesuai dengan tema yang kita ambil. Kemudian kita per bab itu kita bimbingan, jadi ada masukan, kalau ada masukan kita revisi, kemudian kita lanjutkan per bab, kemudian lagi kita bimbingan lagi, ada masukan kita revisi lagi, seperti itu. Tapi kan Umi ikut 2 kategori lomba, bagaimana membagi waktunya? Karena kategori lomba ini di waktu yang berbeda, jadi lomba selesai kita ikut lomba lagi di lain waktu. Jadi ini masih diselamatkan dengan waktunya yang berbeda, begitu ya? Baik, kalau treatment untuk Karin, Pak Abiasa. Jadi kalau untuk Karin ini kan kaitannya dengan teknis tadi ya, melakukan kodifikasi, diagnosa dan tindakan. Ini kita berikan soal-soal latihan. Ya. Diberikan target juga tidak kalau untuk Karin? Ya, targetnya itu yang mengerjakan soal itu. Jadi misalkan latihan hari pertama ya, itu kita berikan latihan coding dengan sistem, misalkan sistem penyakitnya pencernaan. Nah, hari berikutnya kita kasih contoh latihan soal yang berbeda, misalkan sistem genitourinary atau yang lain. Jadi nanti dengan waktu yang singkat ya, Karin ini sudah bisa menguasai beberapa sistem penyakit yang sebenarnya sudah didapatkan di perkuliahan, tinggal diasah lagi skillnya. Baik. Nah, ini cukup membanggakan ya pemirsa, apalagi ini untuk Umi, ini adalah ajang pertama dan berhasil memenangkan 2 kategori sekaligus. Kalau untuk Karin ini adalah ajang yang kedua. Boleh diceritakan pengalaman Karin di ajang yang pertama seperti apa, kemudian ketika mengikuti ajang yang kedua ini seperti apa? Silakan. Untuk di ajang yang pertama karena belum pernah mengikuti, jadi ikutnya masih kayak yang takut ini nanti gimana, belum pernah ngelihat bentuk soalnya tuh bakalan kayak gimana gitu. Overthinking ya? Iya. Terus kalau yang kedua ini karena lebih matang pastinya? Iya, udah pernah punya pengalaman, kayak gini, jadi ya bismillah gitu. Baik, kalian berdua ini punya hal tersulit tidak pada saat mengikuti kompetisi tersebut? Dari Karin dulu. Pastinya ada. Kalau di coding itu sendiri, kita itu nggak hanya mengcoding, tidak hanya menentukan kodenya saja, tapi kita harus tahu apa benar nih, misal diagnosis ini tuh benar kodenya ini, runtutan kejadiannya tuh apa memang pas untuk kode ini. Misal ada laporan pemeriksaan yang lainnya, itu harus kita pertimbangkan, karena kalau hanya melihat
satu diagnosis saja bisa saja kodenya lain gitu. Meyakinkan kebenaran kode tersebut Iya. adalah hal tersulit menurut Karin. Iya. Resepnya Pak Abiasa. Ya. Ya, jadi memang untuk menentukan sebuah kode penyakit itu kita harus belajar beberapa ilmu ya. Salah satunya ada anatomi fisiologi, kemudian ada terminologi medis ya atau terminologi Oke. kedokteran dan sebagainya. Jadi kalau itu sudah bisa dikuasai, insya Allah akan mudah ya untuk menetapkan kode yang akurat gitu. Nah, itu resepnya Karin. Baik, kalau Umi, apa hal tersulit? Hal tersulit saat menentukan judul. Nah, menentukan judul. Iya. Bagaimana Pak Abiasa? Ya, kalau Trik yang and tipsnya. betul. Kalau Mbak Umi ini karena di tornya itu sudah ditentukan temanya waktu itu. Jadi kita mau nggak mau harus mencari judul ya yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan oleh perlombaan itu. Nah, Inspirasi kemudian dari mana Pak biasanya kalau nyari Ya. judul itu? kemudian tadi ya kita asesmen dulu misalkan oh Udinus itu unggulnya di IT. Berarti Oke. kita arahkan yang lebih ke arah situ ya. Jadi bagaimana dilihat dari aspek teknologi informasi dan itu menjadi hal yang baru ternyata ya. Kemarin yang dibuat Mbak Umi itu kaitannya dengan sistem berbasis Android itu termasuk ya masih baru. Ya, begitu ya, Umi. Baik, Pak Biasa ini melihat teman-teman mahasiswa yang berprestasi, pastinya ini menyuntikkan semangat untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Bagaimana Bapak memberikan semangat itu sehingga semakin banyak dari rekam medis ini yang berprestasi, Pak? Ya, jadi kaitannya dengan semangat ini di Udinus sendiri biasanya kita juga mengadakan lomba juga internal ya, Oke. internal dulu. Jadi ada lomba internal Di prodi, Udinus. betul di prodi. Itu salah satu untuk memantik semangat Iya. teman-teman mahasiswa. Nanti dari situ kan dapat calon-calon juara ya. Iya, Setelah iya. itu baru diikutkan di event-event yang lain. Bahkan Udinus juga kadang mengadakan juga perlombaan mengundang ya teman-teman dari kampus lain juga. Baik, Bapak ini kan teman-teman ini sudah berhasil menjadi juara. Ini tidak main-main ya, prestasinya tingkat nasional. Adakah sharing session dari mereka kepada teman-teman yang lain supaya bisa memberikan inspirasi, Pak Biasa? Ya, jadi memang biasanya juga seperti itu ya. Kalau misalkan sudah ada juara ya, ini nanti bisa menularkan ke adik-adik kelasnya. Salah Kader satunya ya. lewat Kampus Corner ya. Nah, betul. Salah satunya lewat ini ya, Kampus Corner. Kemudian di prodi juga ya, nanti pada saat ada perlombaan atau event yang lain, nanti Mbak ini bisa menjadi tutor untuk adik-adik Mantap. kelasnya. Awalnya peserta, naik tingkat ya, jadi tutor gitu. Pak, kalau prestasi sendiri di rekam medis, ada berapa prestasi yang sudah ditorehkan sejauh ini? Kalau sejauh ini sudah banyak ya, kalau di bidang Tidak bisa diingat saking Iya. banyaknya ya Pak. karena setiap angkatan itu pasti ada perlombaan dan seterusnya ya. Kalau di rekam medis ini memang sudah cukup banyak di bidang, maksudnya bidang rekam medis. Kalau yang Oke. di luar bidang rekam medis juga ada olahraga dan sebagainya. Baik, kalau khusus di bidang rekam medis sendiri, ini kan ajangnya nasional. Apakah ada wacana ke depan untuk mengikuti ajang di tingkat internasional? Ya mungkin Sudah senyum-senyum Pak yang tengah Pak. ya ini kan calon-calonnya. ya. Calon-calonnya. Jadi nanti tinggal ya artinya kita nggak berpuas diri ya. Nah, kita tetap harus konsisten ya, belajar ya, sesuai dengan passion yang sudah dimiliki oleh teman-teman ini. Adakah agenda ke depan untuk kegiatan atau kompetisi yang akan diikuti di rekam medis ini Pak? Untuk waktu dekat ini yang sudah submit itu kita sedang mengikuti di Malang ya. Iya. Teman-teman ini juga salah satunya ikut juga di perlombaan itu, tinggal menunggu pengumuman nanti di tanggal 29. Baik, Oktober. jadi sudah ada ajang Sudah yang ada. menanti. Boleh Iya. cerita sedikit tentang ajangnya nanti seperti apa Umi? Iya, boleh. Ya. Ajangnya di Malang ya? Iya, Fakultas Dilakukan Medis. secara offline kali ini. Online. Oh, masih Masih online. online. Oke. Seperti apa ajangnya? Ini ajangnya seperti ajang lomba sebelumnya. Kali ini saya juga mengikuti lomba artikel ilmiah lagi karena saya sudah pernah Passionnya di sana ya? Oke. Jadi tertariknya lebih ke artikel lagi. Ya, artikel ilmiah. Ini lomba ini yang diselenggarakan di Malang tingkat nasional juga. Iya, tingkat nasional lagi.
Baik, kalau Karin coding lagi? Iya, coding lagi sama. Oke, nah ini sudah ada ajang yang menanti, berarti kalian punya agenda berikutnya. Persiapan apa yang dilakukan, Karin? Tentunya ya sama seperti sebelumnya, latihan soal, dan karena ada beberapa materi yang baru banget ketemu di semester 5 ini dan sebelumnya belum pernah, dan baru muncul juga di soal-soal perlombaannya, jadi harus ekstra lagi latihannya. Oke, Umi? Sama seperti persiapan sebelumnya juga, lebih banyak mencari jurnal yang berkaitan dengan tema lomba yang sudah ditentukan, kemudian bimbingan, revisi seperti itu. Baik, ini saya akan mengajukan pertanyaan klise ya pemirsa. Sebenarnya bagaimana sih mengatur waktu antara konsentrasi mengikuti lomba dengan kuliah, Umi? Untuk saya sendiri mengatur waktunya itu, ketika di jam kuliah itu kan tidak seharian full. Jadi di jam kuliah pagi saya belajar kuliah, kemudian setelah selesai kuliah saya mencari jurnal dan mengerjakan, mulai menulis seperti itu. Oke, ini contoh untuk teman-teman mahasiswa, inspiratif sekali dan produktif ya waktunya. Jadi tidak ada waktu untuk nongkrong-nongkrong, nggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Karin? Sama sih, karena kuliahnya juga Kok enggak sama terus sih kalian nih? kelas. Iya. Ya, kuliahnya kan nggak seharian, jadi setelah misal kelasnya selesai langsung bisa latihan soal. Jadi habis selesai kelas langsung latihan soal. Nah, sekarang saya pertanyaan ke Pak Abiasa, apakah ada dispensasi untuk teman-teman yang mengikuti lomba? Tapi dijawabnya nanti ya Pak. Pemirsa tetap bersama kami di Kampus Corner.